Pelanggar lalu lintas diduga menyiasati penerapan tilang elektronik atau e-tilang dengan menggunakan plat nomor palsu, dan hal ini ditemukan setelah warga yang menerima surat tilang elektronik yang dikirim merasa tidak melakukan pelanggaran. Ditlantas Polda Metro Jaya menegaskan pemilik kendaraan yang tidak melakukan pelanggaran namun mendapat surat tilang bisa memberikan konfirmasi ke polisi agar surat kendaraan tidak diblokir. Pemalsuan plat kendaraan diduga menjadi modus yang dilakukan pengendara untuk menyiasati sejumlah kebijakan kepolisian seperti ganjil genap dan tilang elektronik. Saat ini telah terpasang sebanyak 10 kamera e-tilang yang dilengkapi dengan fitur baru di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Setelah proses validitas pelanggaran dipastikan, petugas akan mengirimkan foto dan bukti pelanggaran lewat pos hingga surat elektronik. Dalam beberapa dokumen dari Ditlantas Polda Metro Jaya, terlihat beberapa pengendara terekam kamera CCTV saat melakukan pelanggaran, seperti tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan telepon genggam saat berkendara. Dan kita sudah tersambung dengan Radityo Utomo, pemilik kendaraan yang plat nomornya dipalsukan. Selamat siang, Radit. Iya, selamat siang, Mbak. Ya, jadi kita sudah bisa membaca penjelasan Anda di akun Twitter Anda ketika Anda mengetahui bahwa plat nomor Anda dipalsukan. Apa langkah yang Anda lakukan? Iya, jadi setelah saya mendapatkan surat tilang dari kepolisian, saya merasa nggak melakukan kesalahan. Jadi saya melakukan konfirmasi langsung, datang ke Ditlantas Polda Metro di Tebet. Saya katakan bahwa ini bukan kendaraan milik saya. Lalu dilakukan pengecekan fisik sebentar. STNK BPKB asli saya dilihat, dicocokkan dengan foto yang ada di surat tilang dan dia ada di website. Diketahui bahwa itu memang bukan punya saya. Jadi Anda datang ke Ditlantas dengan membawa bukti-bukti seperti itu? Iya, betul. Bagaimana respon pihak kepolisian menanggapi bahwa Anda sudah menjadi korban pemalsuan plat nomor? Ya, mereka responsif sih dan melakukan cepat dalam menanggapi hal tersebut, dan mereka juga mengatakan bahwa akan ditelusuri si pelaku ini. Ya, ada rencana tidak untuk melaporkan ke pihak kepolisian dengan terkait dengan pelaku? Ya, rencananya saya akan melakukan pelaporan langsung ya, karena takutnya untuk kedepannya ini akan digunakan untuk tindak pidana lain yang lebih berbahaya, misalnya dia melakukan tabrak lari, nanti saya kena. Ya, Radit, apa harapan Anda atau mungkin ada masukan juga ke pihak kepolisian supaya kejadian seperti ini tidak terulang? Ya, kedepannya sih berharap supaya nggak cuma dilihat dari plat nomor aja, tapi bisa dilihat dari misalnya muka pengemudi atau kondisi fisik mobilnya. Baik, Raditya, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Metro Siang. Kita akan konfirmasi dengan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya terkait dengan hal ini. Sudah tersambung AKBP M. Nasir. Selamat siang, Pak Nasir. Selamat siang, Mbak Sumi. Pak, sebenarnya pihak kepolisian sudah melihat akan ada potensi muncul modus pemalsuan seperti ini tidak, Pak? Ya, betul. Jadi kejadian yang seperti dialami Raditya Utomo, sebetulnya kita sudah menggambarkan bahwa ini pasti akan ada terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin memalsukan. Namun, pemalsuan itu kan dilakukan oleh pemilik kendaraan atau orang yang ingin memalsukan. Artinya bukan dari pihak kepolisian. Secara sistem, kita sudah melakukan antisipasi. Nah, kasus Radit ini, kenapa kami lakukan surat konfirmasi kepada alamat yang bersangkutan? Karena terkait dengan identifikasi kendaraan jenisnya sama, nomornya sama, lalu kita anggap validitasnya itu terpenuhi, maka kita kirimkan surat konfirmasi itu ke alamat. Namun ketika dilakukan konfirmasi oleh yang bersangkutan terkait dengan identifikasi kendaraan secara fisik langsung, ada perbedaan-perbedaan kendaraan tersebut. Di antaranya adalah pemasangan grill di depan plat nomor yang bersangkutan. Nah, ini dan kedua, yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan pada hari tanggal yang kita tetapkan sebagai pelanggaran lalu lintas, itu terjadi kepada dirinya, sehingga dia melakukan konfirmasi bahwa ini bukan kendaraan saya. Namun nomor pol sekian atau nomor pol 1826 UER itu adalah milik yang bersangkutan. Itu demikian kondisinya, Mbak Sumi. Ya, Pak Nasir, ini kasus pertama atau sebelumnya memang sudah ada laporan untuk modus yang sama, Pak?
kasus nomor yang dipalsukan sampai dengan dilaksanakan proses konfirmasi, ini baru yang pertama yang dilakukan oleh saudara Raditya Utomo. Namun kita juga akan melakukan antisipasi kembali dengan langkah-langkah yang lebih sifatnya represif di lapangan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap penggunaan nomor kendaraan, Mbak Sumi. Baik, Pak Nasir, apa himbauan Anda kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban modus baru ini pemalsuan plat nomor kendaraan? Ya, Pak Nasir? yang pertama kepada masyarakat perlu diketahui bahwa nomor kendaraan bermotor yang terpasang di depan dan di belakang kendaraan bermotor itu merupakan identifikasi kendaraan yang sudah diregistrasi di Polda Metro Jaya. Apabila Anda melakukan perubahan ataupun merubah nomor orang lain menjadi nomor Anda, itu menjadi pelanggaran pidana umum. Oleh karena itu, nanti akan ada langkah-langkah tindakan konkret terhadap penegakan hukum proses pidana umum kepada masyarakat yang menggunakan nomor polisi orang lain kepada mobil yang bersangkutan. Himbauan kami sebagai petugas adalah jangan melakukan pembuatan atau penambahan atau merubah nomor kendaraan milik orang lain menjadi kendaraan milik pribadi, karena itu merupakan pelanggaran pidana umum dan pelanggaran pidana lalu lintas terhadap spesifikasi kendaraan bermotor. Demikian, Mbak Yumi. Ya, Pak Nasir, apakah pelaku akan ditindak dalam waktu dekat? Ya, yang pertama kita sudah melakukan langkah untuk membuat laporan polisi model A terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kita pun akan memberikan laporan polisi ini kepada fungsi reskrim untuk melakukan penelusuran dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap pengguna nomor palsu tersebut, Mbak Sumi. Baik, terima kasih AKBP M. Nasir, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk informasinya.